Raja Beladiri mengguncang semesta season 13. Tuan Muda Chen, ada yang perlu saya lakukan, kata Rainbow sambil tersenyum riang. Sejak mengikuti Yang Chen, dia diam-diam telah melihat banyak manusia di ruang biji master. Tentu saja, dia sangat gembira karena belum pernah melihat dunia luar sebelumnya. Selain itu, setelah mendengar tentang bakat bela diri Yang Chen yang luar biasa, dia merasa bahwa keputusan awalnya sangat bijaksana. Sekarang, dia tidak keberatan membantu Yang Chen. Yang Chen perlahan berkata, suku putri duyungmu terlahir dengan kekuatan jiwa ilahi yang luar biasa dahsyat. Selagi Sukun masih hidup, bisakah kau mencari ingatannya untukku? Aku ingin tahu bagaimana dia berhasil menyelinap ke area dalam monster. Gunung Binatang Buas. Pencarian jati diri adalah metode umum di kalangan praktisi seni bela diri. Apakah sekarang giliran saya membantu, Tuan Muda Chen? Jangan khawatir, serahkan orang tua ini kepada saya. Rainbow berada di ruang biji master, perlahan-lahan menjulurkan kepalanya keluar, lalu melompat keluar dengan seluruh tubuhnya. Ekor ikannya menempel di tanah, dan matanya yang besar menatap lurus ke arah Sukun. Sukun masih hidup saat itu. Dia menatap Yang Chen, lalu ke arah manusia ikan dan beruang hitam di sampingnya, dengan gelombang keterkejutan yang melanda hatinya. Yang Chen, geng pencuri kuda tidak akan membiarkanmu pergi. Berhenti bicara omong kosong dan diamlah, tegur Rainbow pelan. Dia bisa memahami bahasa manusia. Sesaat kemudian, mata Sukun menjadi sayu dan bingung. Hal ini mengejutkan Yang Chen yang sedang mengamati dari samping. Meskipun kondisi mental Sukun saat ini sangat terganggu, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk invasi jiwa dan pencarian jiwa. Namun, pada kenyataannya, tidak mudah untuk mencari jiwa seorang ahli alam bela diri roh. Hal itu membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat kuat, jika tidak, akan ada dampak buruk dari lautan jiwa. Kesadaran akan ahli alam bela diri roh akan menimbulkan masalah besar. Dengan kata lain, mustahil bagi mereka yang berada di alam pemurnian tubuh untuk mencapai hal ini dengan tingkat jiwa mereka. Namun, suku manusia ikan tidak memiliki kultivasi seni bela diri, tetapi masih dapat mencari ingatan para ahli alam bela diri roh. Seberapa kuatkah kekuatan jiwa mereka? Luar biasa, pikir Yang Chen dalam hatinya. Tidak butuh waktu lama bagi Rainbow untuk mengangkat kepalanya. Aku menemukannya, seru Rainbow riang, Tuan Muda Chen, nama orang tua ini adalah Su Kun, dan dia adalah salah satu dari 12 pelindung hantu ganas yang agung dari geng pencuri kuda. Alasan dia bisa sampai ke area dalam gunung monster tanpa diketahui adalah karena ada susunan teleportasi yang tersembunyi di dalam gunung yang dia gunakan. Apa? Mata Yang Chen membelalak. Sebuah susunan teleportasi. Bagaimana mungkin geng pencuri kuda bisa membangun susunan teleportasi secara diam-diam di area dalam gunung monster? Tentu saja, susunan teleportasi belum lengkap, jadi hanya bisa memindahkan satu orang dalam satu waktu. Kali ini, Sukun diteleportasi ke sini untuk bekerja sama dengan Zhang Long dan yang lainnya untuk menyelesaikan tahap akhir susunan teleportasi, jelas Rainbow tanpa bertele-tele. Hal ini membuat Yang Chen tertawa. Dia tidak menyangka akan secara tidak sengaja menemukan rahasia sebesar itu. Geng pencuri kuda itu benar-benar serakah. Tidak heran jika Zhang Long dan yang lainnya rela mempertaruhkan segalanya untuk menangkap para jenius dari gurun besar. Jika susunan teleportasi itu ditemukan, geng pencuri kuda akan kehilangan segalanya. Jadi, meskipun berisiko menimbulkan masalah dengan menangkap para jenius ini, mereka tetap harus melindungi susunan teleportasi tersebut. Setelah susunan teleportasi selesai dibangun, bukankah semua sumber daya gunung monster akan menjadi milik geng pencuri kuda? Bibir Yang Chen melengkung membentuk senyum, ini semakin menarik. Jika bukan karena geng pencuri kuda yang belum menyelesaikan susunan sihir, kita pasti sudah berada dalam masalah besar. Kalau begitu, aku tidak keberatan membuat mereka semakin membenciku dengan menghancurkan susunan teleportasi. Jika geng pencuri kuda tahu bahwa dia telah menghancurkan semua usaha mereka selama beberapa tahun terakhir, mereka pasti akan sangat membencinya. Tetapi Yang Chen bukanlah orang yang menghindari masalah. Ngomong-ngomong, seharusnya ada cukup banyak harta karun di Sukun. Kita tidak boleh melupakannya. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk mendecakkan lidah. Sesaat kemudian, dia langsung menamparkan Sukun, membunuhnya, yang hanya tinggal menghembuskan napas terakhir. Kemudian, dia menggeledah tas penyimpanan Sukun dan barang-barang miliknya yang lain. Setelah melihat isinya, Yang Chen merasa senang. Memang benar, Sukun memiliki cukup banyak harta karun, dengan jumlah mencapai 3.000 batu roh. Kekayaan seorang penguasa alam bela diri roh tetaplah kekayaan seorang penguasa alam bela diri roh. Dengan begitu banyak batu roh, seharusnya cukup untukku gunakan. Bibir Yang Chen melengkung membentuk senyum. Setelah itu, ia segera memilah-milah harta benda dari milik Sukun. Tuan Muda Chen, bisakah Anda memberikan ini kepada saya? Tanya gadis duyung Rainbow dengan agak gugup. Oh, manik ini, untuk apa kau membutuhkannya? Yang Chen terkejut. Ini, suku manusia ikan kami menyukai hal-hal yang indah. Rainbow menelan ludah dan berkata dengan penuh harap. Saat itulah Yang Chen teringat akan kecintaan kaum manusia ikan terhadap mengoleksi barang-barang cantik. Meskipun manik-manik itu hanyalah perhiasan berharga dan tidak terlalu berguna bagi Yang Chen, dia bermurah hati dan memberikannya kepada Rainbow. Rainbow menerima manik-manik itu sambil menyeringai, tampak sangat menyukainya. Setelah menyelesaikan masalah yang ada, Yang Chen bergegas kembali. Dia penasaran bagaimana kelanjutan hubungannya dengan Sang Huaisong.
Pada saat yang sama, Zhang Huaizong masih dengan gembira bertempur melawan para bandit. Lagi pula, dia tidak memiliki kekuatan luar biasa seperti Yang Chen. Lebih penting lagi, kekuatan Zhang setara dengan para bandit, sehingga sulit untuk menentukan pemenangnya. Setelah lebih dari setengah jam, pertarungan masih belum berakhir. Ayo, Zhang Huaizong. Bunuh orang ini. Chen Ting mencibir saat mendengar sorak-sorai dari para jenius lainnya, apakah kalian masih mengerahkan seluruh kemampuan kalian? Zhang Huaizong, jika aku jadi kau, aku akan mengakui kekalahan sekarang. Apa bedanya menang atau kalah? Begitu ahli alam bela diri roh kembali, kalian semua akan mati juga. Haha, sebaiknya kau menyerah saja. Apa kau benar-benar berpikir Yang Chen, si sampah itu, bisa mengalahkan ahli alam bela diri roh? Pakar ranah. Chen Ting, diam, teriak Feng Xiaotian dengan marah. Apa? Aku salah. Seandainya Yang Chen mendengarku dan pergi bersamaku, kita tidak akan berada dalam masalah sebesar ini sekarang, bukan? Anak itu keras kepala dan kembali untuk mati, dan sekarang kita semua akan menanggung akibatnya. Chen Ting berkata dengan marah. Dia masih dipenuhi rasa dendam. Seandainya Yang Chen mendengarkannya sejak awal dan pergi bersamanya, bahkan jika para bandit muncul, dengan kehadiran Yang Chen, dia tidak akan tertangkap, dan dia tidak akan berakhir dalam keadaan pengkhianat seperti sekarang. Sekarang, siapa yang bisa lolos? Yang Chen, Feng Xiaotian, mereka semua akan mati. Namun, mata Chen Ting langsung membelalak tak percaya. Maaf, Chen Ting, aku telah mengecewakanmu. Aku belum mati. Pada saat itu, sebuah suara keras terdengar, mengejutkan semua orang. Adapun Chen Ting, jantungnya berdebar kencang, dan dia merasa jiwanya seperti tercerai-berai karena takut. Bukankah pemuda yang berdiri di depannya itu Yang Chen? Kau Yang Chen. Chen Ting gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bab 122. Bagaimana mungkin dia tidak gemetar? Kamu bercanda. Yang Chen pergi bersama seorang ahli alam bela diri roh, siapa sangka Yang Chen akan kembali hidup-hidup. Yang terpenting, Yang Chen kembali hidup-hidup, tetapi ahli alam bela diri roh itu tidak ditemukan dimanapun. Chen Ting berkeringat dingin, Yang Chen, kau manusia atau hantu? Hantu. Yang Chen tertawa, Chen Ting, aku sudah bilang akan berurusan denganmu nanti. Bagaimana mungkin aku menjadi hantu sebelum berurusan denganmu? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dengan itu, Yang Chen mengayunkan tombak peraknya. Sesaat kemudian, kecepatan tubuh ilahi Taichu miliknya sepenuhnya ditampilkan. Para jenius di dekatnya bahkan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang telah terjadi, tetapi mereka dapat melihat bahwa jenius yang sedang menikmati pertarungannya dengan Zhang Huaizong tidak mampu menandingi satu gerakan Yang Chen, dan langsung tertusuk tombak Yang Chen dan jatuh ke tanah. Yang Chen, kau sudah kembali, itu bagus sekali. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Di mana ahli alam bela diri roh geng pencuri kuda itu? Zhang Huaizong tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Yang Chen tersenyum dan berkata, ceritanya panjang. Sebenarnya saya pikir saya sudah selesai. Awalnya, siapa sangka kekuatan iblis bisa dikalahkan oleh kekuatan jahat. Geng pencuri kuda itu entah bagaimana menanamkan seorang ahli alam bela diri roh di tengah-tengah kita. Tapi klan 100 liar besar kita sudah siap menghadapi ini. Sukun bahkan tidak mengetahuinya. Begitu dia bertindak, seorang senior misterius datang menyelamatkannya. Senior misterius itu jauh lebih kuat dari Sukun, dan membunuhnya dalam sekejap mata. Namun, senior itu tidak berniat mengungkapkan identitasnya, jadi kita tidak perlu mengganggunya lagi. Yang Chen tidak bisa mengungkapkan bahwa dia telah membunuh Sukun. Masalah ini terlalu mengejutkan, jadi dia hanya mengarang kebohongan yang tidak dapat diverifikasi. Sekalipun para pemuda ini kembali dan memberitahu para tetua mereka, orang-orang dari berbagai klan hanya akan berpikir bahwa salah satu suku besar telah mengetahui tipu daya geng pencuri kuda. Mereka tidak dapat memverifikasi apapun. Jadi, selama ini ada seorang tetua yang diam-diam melindungi kita. Zhang Huaizong sangat gembira. Ya, tapi sekarang bukan waktunya untuk membahas ini. Kakak Zhang, bebaskan para jenius ini dulu, aku harus menyelesaikan beberapa urusan lama dengan Chen Ting. Kata Yang Chen dengan tenang. Saudara Yang Chen, kau tidak bisa membiarkan Chen Ting lolos begitu saja. Zhang Huaizong berkata dengan marah, anak ini terus-menerus mengejek kita barusan. Jika Sukun benar-benar berhasil, dia mungkin tidak keberatan menjadi anjing penjaga geng pencuri kuda. Membunuh pengkhianat ini saja tidak cukup. Yang Chen perlahan berkata, kau benar. Setelah itu, Yang Chen perlahan berjalan menuju Chen Ting. Hal ini membuat wajah Chen Ting berubah drastis, dan dia panik, Yang Chen, jangan mendekat, aku tahu aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Aku hanya bingung dan melakukan hal yang salah. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu, tolong maafkan aku, kumohon. Memaafkanmu, Yang Chen mendengus dingin, aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada pengkhianat. Begitu kata-katanya selesai, Yang Chen mengayunkan tombak peraknya. Yang Chen, jika kau membunuhku, keluarga Chen tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Chen Ting belum selesai berbicara ketika tiba-tiba dia berteriak. Tombak perak itu menembus tubuh Chen Ting. Segera setelah itu, tubuh Chen Ting kejang-kejang dan jatuh ke dalam genangan darah. Bagus sekali. Terbunuh dengan indah. Para jenius yang menyaksikan pertempuran itu bersorak satu persatu. Yang Chen, orang seperti ini pantas dibunuh. Aku tidak tahu bagaimana keluarga Chen membesarkannya. Sungguh tak dapat dipercaya bahwa pengkhianat seperti itu bisa muncul dari klan 100 liar besar kita.
Tindakan Yang Chen tak diragukan lagi menuai pujian dari para jenius dari berbagai klan. Murong Liu He dan Feng Xiaotian saling bertukar pandang dan berkata, Yang Chen, kita sekarang sudah mendekati batas waktu 10 hari. Kita semua berencana untuk berangkat dan kembali. Bagaimana rencanamu? Yang Chen tersenyum dan berkata, sekarang anggota geng pencuri kuda telah dimusnahkan, aku tidak terburu-buru. Aku berencana untuk kembali pada hari terakhir. Kalian semua kembali duluan. Tidak apa-apa juga, para jenius muda ini telah lolos dari kematian. Mereka tidak memiliki energi lagi untuk mengumpulkan sumber daya. Mereka bekerja sama atau pergi sendiri-sendiri, kelelahan secara mental dan fisik. Setelah menyaksikan para pemuda itu pergi, Yang Chen bertukar beberapa basa-basi lagi dengan Feng Xiaotian, Murong Liu He, dan Zhang Huaizong sebelum berbalik untuk pergi. Alasan dia tidak terburu-buru untuk kembali tentu saja karena adanya alat teleportasi tersebut. Dia menemukan ambisi geng pencuri kuda untuk memonopoli sumber daya di area dalam Gunung Monster, yang tidak boleh dibiarkan terjadi. Dengan ingatan sukun dan pengetahuan para manusia ikan tentang area dalam Gunung Monster, dia segera menemukan lokasi susunan teleportasi. Setelah menemukan susunan teleportasi, Yang Chen, dengan bantuan saudara-saudara beruang hitam Gunung Hitam, menghancurkannya sebagian besar dan mengumpulkan cukup banyak sumber daya di kedalaman Gunung Monster sebelum kembali. Dan begitulah, tenggat waktu 10 hari berlalu begitu cepat. Di pintu masuk area dalam Gunung Monster, orang-orang dari semua suku utama berkumpul di sini, menunggu para jenius mereka keluar dari area dalam Gunung Monster. Waktu hampir habis, dan para talenta muda dari berbagai klan yang berpartisipasi dalam uji coba terus memantau waktu. Saat batas waktu 10 hari semakin dekat, satu persatu, mereka kembali ke pinggiran Gunung Monster dari pintu keluar. Itu seseorang dari keluarga Qian kita. Zhang Huaizong, bagaimana pencarianmu di Gunung Monster? Feng Xiaotian juga sudah kembali, dan Murong Liu He dari keluarga Murong. Satu persatu, para talenta muda bergegas kembali dari area dalam Gunung Monster, tetapi ekspresi Yang Jin semakin memburuk. Dia berdiri di tempatnya dengan cemas, hatinya sangat gelisah, bagaimana dengan Yang Chen? Mengapa dia belum keluar dari lingkaran dalam Gunung Monster? Chen Ting dari keluarga Chen kami juga belum kembali. Banyak klan yang kehilangan talenta karena geng pencuri kuda dengan cemas menunggu di tempat mereka berada. Selalu ada beberapa korban jiwa di antara para jenius selama ekspedisi Gunung Monster. Yang Jin khawatir apakah Yang Chen mengalami kecelakaan. Klan-klan yang belum melihat para jenius mereka kembali tentu saja yang paling cemas, bukan hanya karena kehilangan bakat tetapi juga karena mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk memasuki Gunung Monster, hanya untuk berakhir dengan tangan kosong. Ini benar-benar situasi yang paling membuat pusing dan memalukan. Pada saat itu, Feng Changkong berdiri di barisan terdepan kerumunan, mengamati situasi para jenius dari berbagai klan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak termasuk 5 orang dari geng pencuri kuda, hanya ada 21 orang. Ini benar-benar aneh. Kali ini di Gunung Monster, bukan hanya para jenius dari geng pencuri kuda yang tidak diperhatikan, suku-suku besar juga menderita kerugian besar, dan Yang Chen pun belum muncul. Sambil memikirkan hal ini, dia merasa sedikit terburu-buru, saudara-saudara senior, berapa lama lagi sebelum jalan keluar dari lingkaran dalam Gunung Monster bis ditutup? Tidak banyak waktu tersisa, hanya waktu yang dibutuhkan untuk secangkir teh. Jika lebih lama lagi, kami para tetua tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Seorang tetua yang bertugas menjaga barisan larangan angkat bicara. Ayah, Yang Chen belum keluar dari Gunung Monster. Dahi Feng Suewu berkerut. Aku sangat menyadari hal itu, kata Feng Changkong sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Ini tidak masuk akal, bahkan jika Yang Chen menjadi target geng pencuri kuda, dengan jimat penyelamat nyawa, seharusnya tidak akan terjadi kecelakaan. Namun, seiring berjalannya waktu, sosok Yang Chen belum juga terlihat, sehingga hal ini semakin membingungkan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Waktu terus berlalu. Feng Changkong bertanya lagi, saudara-saudara sesepuh, berapa lama lagi waktu yang tersisa? 60 napas lagi, jawab sesepuh itu dengan jujur. Setelah mendengar itu, Yang Jin menjadi semakin cemas, mondar-mandir di tempat. Tepat saat itu, tiba-tiba seseorang berteriak, itu Yang Chen. Yang Chen sudah keluar. Itu Yang Chen. Yang Chen. Yang Jin tak diragukan lagi adalah yang paling bahagia, air mata hampir mengalir di wajahnya. Dia sudah bertanya kepada beberapa orang dari ras asing, dan semua jawaban mereka adalah bahwa Yang Chen tidak dalam bahaya, tetapi karena Yang Chen enggan keluar, itu membuatnya gelisah. Sekarang setelah Yang Chen keluar, dia akhirnya bisa bernapas lega. Bagus, 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 Yang Chen. Yang Jin tertawa terbahak-bahak. Saya mohon maaf, saya mengalami sedikit kendala di jalan dan agak terlambat keluar. Saya harap para senior bisa memaafkan saya, kata Yang Chen dengan hormat. Feng Changkong tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, baguslah kau berhasil keluar. Pintu keluar Gunung Monster buas ditutup. Beberapa tetua suku yang menjaganya berteriak serempak. Ini. Ada yang merasa senang dan ada yang merasa tidak senang. Karena, banyak suku yang belum melihat jejak para jenius yang mereka kirim untuk berpartisipasi dalam ekspedisi ke lingkaran dalam Gunung Monster. Misalnya, keluarga Chen. Dan geng pencuri kuda mengalami kesulitan paling besar dari semuanya. Dengan Master ketiga memimpin, geng pencuri kuda berada terpisah dari suku-suku besar lainnya. Saat mereka memperhatikan pintu masuk yang perlahan tertutup, wajah mereka menjadi muram. Kelima jenius dari geng pencuri kuda mereka telah masuk, tetapi
Tak satu pun dari mereka keluar. Bab 123. Dia tidak menemukan alasan mengapa kelima jenius itu belum muncul. Bagaimana mungkin dia senang dengan hal itu? Ini pasti lelucon. Namun karena pintu masuk dan keluar gunung monster tertutup, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya bisa menonton dengan tenang dan berharap mendapatkan informasi berguna dari peristiwa yang akan datang. Feng Changkong juga memperhatikan bahwa banyak jenius tidak keluar dari gunung monster, tetapi sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Dengan ekspresi serius, Feng Changkong berkata, "Baiklah, sekarang saya meminta semua jenius yang berpartisipasi dalam perang uji coba untuk memamerkan rampasan yang mereka peroleh di dalam gunung monster. Karena ini berkaitan dengan peringkat akhir, tidak ada yang berani ceroboh, karena jika seseorang bisa menduduki peringkat pertama dalam jumlah sumber daya yang diperoleh, mereka akan bisa mengambil 3 harta tambahan." Tentu saja, banyak orang jenius lebih suka menunjukkan lebih banyak kemampuan, jadi tidak ada yang akan menahan diri. Ini juga merupakan cara bagi 12 suku besar untuk mencegah para jenius mereka menimbun harta. Banyak anak muda yang tidak bisa berbelok, sehingga mereka bergegas keluar satu persatu. Feng Xiaotian, kau duluan. Feng Changkong tersenyum, penasaran dengan penampilan anggota klannya. Feng Xiaotian melihat kesempatan untuk beraksi, buru-buru mengeluarkan tas penyimpanannya dan menuangkan semua harta karun di dalamnya. Tidak buruk. Mendingan. Setelah melihat sumber daya yang dikeluarkan Feng Xiaotian, suku-suku besar memberikan komentar. Feng Changkong menyentuh dagunya, tidak sepenuhnya puas maupun kecewa dengan sumber daya yang ditunjukkan Feng Xiaotian. Namun, dia mengharapkan lebih banyak karena dia telah memberikan cukup banyak bantuan kepada Feng Xiaotian dalam memperoleh sumber daya. Secara teori, apa yang didapatkan Feng Xiaotian memang sangat sedikit. Yang Chen tidak terkejut dengan hal ini. Lagi pula, Feng Xiaotian dan Murong Liuhe telah diikat oleh Zhang Long dan Zhang Ying selama beberapa hari, jadi bagaimana mungkin mereka punya cukup waktu untuk mengumpulkan sumber daya. Memiliki sumber daya ini saja sudah cukup bagus. Wajah Feng Xiaotian memerah karena malu ketika mengetahui bahwa orang lain tidak puas dengan sumber daya yang telah ia peroleh, dan ia segera menyimpannya. Chen Hui, sekarang giliranmu. Perintah Feng Changkong. Sebagai orang jenius nomor 2 di keluarga Chen, Chen Hui segera melangkah maju dan mengeluarkan harta karun yang telah diperolehnya. Tidak buruk. Chen Hui telah mengumpulkan cukup banyak harta karun. Kelihatannya bagus. Sumber daya yang dimiliki Chen Hui jelas memuaskan banyak orang, dan seluruh anggota keluarga Chen tersenyum lebar. Wang Lang. Hah, mendengar nama itu, Yang Chen mengangkat alisnya. Wang Lang adalah seorang jenius dari keluarga Wang, dan kedudukannya di dalam keluarga tidak pernah tinggi. Hanya karena Wang terluka dan tidak dapat berpartisipasi dalam perang uji coba, Wang Lang dipilih untuk menggantikannya. Namun, yang membingungkannya adalah keberadaan Wang Lang sangat misterius setelah memasuki gunung monster. Yang lebih aneh lagi adalah fakta bahwa Wang Lang tidak muncul di antara mereka yang ditangkap oleh para bandit. Aneh, gumam Yang Chen. Menurut keterangan Zhang Long dan Zhang Ying saat itu, hanya dia dan Zhang Huaizong yang tidak tertangkap. Namun kenyataannya, dia sama sekali belum pernah melihat Wang Lang. Rasa ingin tahu muncul di hatinya, dan dia terus mengawasi Wang Lang. Wang Lang, dengan ekspresi kemenangan di matanya, melangkah maju dengan antusias. Kemudian, dia menumpahkan semua sumber daya yang telah diperolehnya, yang menutupi tanah. Mendesis. Semua orang tanpa sadar menarik napas dalam-dalam menghirup udara dingin, bahkan mata Yang Jinhe pun membelalak. Orang baik. Anak ini benar-benar menemukan banyak sekali. Sepertinya mengumpulkan sumber daya di gunung monster buas tidak selalu bergantung pada kekuatan seseorang. Wang Lang mungkin tidak terkenal, tetapi dia anak kecil yang cerdas. Tampaknya di antara semua orang yang memasuki gunung monster buas, dialah yang mungkin menemukan sumber daya terbanyak. Hehe, kurasa begitu. Wang Lang ini bahkan memiliki lebih banyak sumber daya dan harta benda daripada Feng Xiaotian dan Chen Hui jika digabungkan. Yang Chen harus mengakui bahwa Wang Lang memperoleh sejumlah besar sumber daya. Hal itu membuatnya menyentuh dagunya dengan heran, awalnya tidak memperhatikan Wang Lang. Namun, begitu dia mendongak, dia melihat Wang Lang menatap langsung ke arahnya. Wang Lang menjilat bibirnya, matanya penuh provokasi. Hal ini membuat Yang Chen terdiam sejenak, lalu tersenyum, merasa situasi itu lucu. Provokasi. Menarik, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka Wang Lang akan memilih untuk memprovokasinya. Tampaknya keluarga Wang benar-benar mengincarnya. Wang Lang melihat bahwa sumber dayanya telah mengejutkan semua orang, dan mencibir dalam hatinya, apa gunanya memiliki kekuatan yang lebih besar dariku. Menemukan harta karun bergantung pada kecerdasan. Dengan begitu banyak sumber daya, aku bisa mengambil 1/10 dari mereka, dan kultivasi seni bela diriku pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, siapa yang takut tidak bisa melampaui Yang Chen? Aku tidak akan seperti Wang De yang tidak berguna yang memprovokasinya sejak awal. Aku tidak akan mengungkapkan pedangku sampai aku memasuki alam bela diri roh. Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Lang. Dia hanya melipat tangannya dan menunggu Feng Changkong memanggil namanya. Segera, Feng Changkong berkata, Yang Chen. Sekarang giliran Yang Chen. Aku penasaran bagaimana performa pemenang perang uji coba ini di Monster Beast. Gunung. Menurutku Yang Chen seharusnya menjadi bagian yang paling menarik.
Haha, kurasa tidak begitu. Semakin tinggi harapan yang diletakkan, semakin besar pula kekecewaannya. Kau harus tahu bahwa mengumpulkan sumber daya di Gunung Monster Buas tidak selalu berarti semakin kuat seseorang pasti akan mendapatkan lebih banyak harta. Itu tergantung pada kecerdasan seseorang. Wang Lang kita selalu cerdas sejak kecil. Yang Chen mengabaikan komentar-komentar itu, dengan tenang berjalan maju sambil menyilangkan tangan di belakang punggung, lalu mengeluarkan kantung penyimpanannya dan perlahan menuangkan bahan surgawi dan harta duniawi dari atas ke bawah. Wang Dacui mengamati kejadian itu. Wang Lang, menurutmu anak bernama Yang Chen ini bisa mengalahkanmu? Leluhur, jangan khawatir, sama sekali tidak ada masalah. Barusan aku sudah memprovokasi anak ini, dan dia pasti tidak senang. Dia hanya pamer dengan memamerkan semua sumber daya ini dengan cara yang mencolok, membuat dirinya menjadi tontonan. Tapi untuk melampauiku, itu tidak semudah itu, kata Wang Lang dengan nada meremehkan. Baguslah, jika kau bisa meredam kesombongan Yang Chen, aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik. Pada waktunya nanti, aku pasti akan menjadikanmu orang nomor 1 di keluarga Wang. Satu jenius untuk dikembangkan. Terima kasih, leluhur, seru Wang Lang dengan gembira. Wang Dacui terkekeh sambil mengelus janggutnya, tetapi segera ia menyipitkan mata, ada yang salah. Dia sudah menuang begitu lama, apakah Yang Chen benar-benar belum mengosongkan kantung penyimpanannya? Memang, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tas penyimpanan Yang Chen tampaknya dipenuhi dengan harta karun yang tak ada habisnya, terus mengalir keluar, dan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dengan kondisi saat ini, sumber daya yang telah diperoleh Yang Chen kemungkinan besar tidak kalah dengan sumber daya yang dimiliki Wang Lang. Dan momentum itu sama sekali tidak berhenti. Bagaimana ini mungkin? Wang Lang tak percaya dengan apa yang dilihatnya, ia berbisik. Bab 124. Ini tidak masuk akal. Dia sangat jelas bahwa Yang Chen telah lama terlibat dengan para bandit, dan tidak punya waktu untuk mengumpulkan sumber daya. Sementara dia sendiri, di sisi lain, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengumpulkan sumber daya, jauh lebih banyak daripada Yang Chen. Secara teori, seharusnya tidak ada seorang pun yang memperoleh lebih banyak material surgawi dan harta duniawi daripada dia. Namun kenyataan membungkamnya. Sumber daya yang diperoleh Yang Chen tampaknya tak ada habisnya. Bahkan sekarang, tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Butuh secangkir teh penuh lagi agar akhirnya berhenti mengalir. Pada saat itu, 12 suku besar dari gurun besar dan para anggota keluarga yang semuanya ternganga, tidak percaya dengan pemandangan di hadapan mereka. Terlalu banyak. Sumber daya yang telah diperoleh Yang Chen menumpuk seperti sebuah bukit kecil. Jika dibandingkan dengan harta karun yang dikumpulkan oleh Yang Chen, harta karun surgawi. Koleksi material dan harta karun duniawi yang dikumpulkan oleh Wang Lang tampak seperti lelucon. Ini adalah bunga roh gunung. Ini adalah Yongye Grass. Ini tak diragukan lagi adalah harta karun unik yang hanya dimiliki oleh lingkaran dalam Gunung Monster Buas. Sungguh luar biasa banyaknya harta karun yang telah dikumpulkan Yang Chen. Bagaimana dia melakukannya? Apakah ada cukup waktu? Semua orang tercengang. Sebagian besar jenius yang mengumpulkan sumber daya, bahkan jika mereka mendapat dukungan dari suku mereka dan harta karun yang diberikan kepada mereka, hampir tidak mungkin mencapai apa yang telah dilakukan Yang Chen. Waktu terbatas, begitu pula energi manusia. Bersama dengan sejumlah besar binatang buas iblis, akan mustahil untuk mengosongkan lingkaran dalam harta karun gunung binatang buas jika semua orang seperti Yang Chen. Wajah Wang Lang semakin muram, dan ekspresinya tak lagi menunjukkan sedikit pun kebanggaan. Leluhur keluarga Wang, Wang Dacui, mendengus dingin, melirik Wang Lang dengan tajam sebelum kemudian terdiam. Jelas sekali, impian Wang Lang untuk menjadi jenius nomor 1 telah hancur. Yang Chen tidak terkejut dengan ekspresi semua orang. Dia sudah mengantisipasi reaksi-reaksi ini. Memang, Yang Chen tidak mengumpulkan banyak harta karun selama tahap awal masa tinggalnya di Gunung Monster. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk kultivasi, serta pertarungan dengan Tetua Beruang 1 dan Tetua Beruang 2. Namun, selama 2 hari terakhir, keberuntungannya berubah. Saat sebagian besar para jenius mulai kembali, Yang Chen mendapat bantuan dari Tetua Beruang 1 dan Tetua Beruang 2, serta suku manusia ikan untuk membantunya mengumpulkan sumber daya secara gila-gilaan dari kedalaman Gunung Monster Buas. Banyak tangan meringankan pekerjaan, dan Yang Chen tidak kekurangan bantuan. Terutama saudara-saudara beruang hitam dari Gunung Hitam, dengan lambaian tangan mereka dapat dengan cepat mengumpulkan semua harta karun dari pegunungan. Hal ini mengakibatkan Yang Chen memperoleh sejumlah besar material surgawi dan harta karun duniawi. Bahkan, apa yang dia tunjukkan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan. Ya, apa yang dikeluarkan Yang Chen hanyalah sebagian dari apa yang telah ia peroleh selama berada di lingkaran dalam Gunung Monster Buas. Lagi pula, beberapa harta karun yang didapatnya terlalu mengejutkan, dan ia tidak berani mengungkapkannya. Sebaliknya, dia menyimpannya di ruang biji mustar dari sungai yang mengalir di 8 ujung. Dengan cara ini, dia tidak akan takut meskipun orang lain menggeledah tas penyimpanannya secara paksa. Namun jelas, mampu menghasilkan begitu banyak material surgawi dan bumi. Harta karun itu cukup untuk mengejutkan orang-orang. Ini, Feng Changkong menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, selanjutnya, Murong Liu He.
Dengan mengikuti teladan Yang Chen, para jenius yang mengikutinya memang menghasilkan banyak material surgawi dan harta karun duniawi yang memukau, tetapi semua itu gagal memberikan dampak yang berarti pada para tetua dari suku-suku besar. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semua orang jenius telah mengerahkan sumber daya mereka untuk dibandingkan. Sebaliknya, siapapun yang memiliki mata jeli dapat melihat bahwa sumber daya yang diperoleh Yang Chen tidak diragukan lagi adalah permata mahkota. Tidak mengherankan, tempat kedua diraih oleh Wang Lang. Namun, posisi kedua yang diraih Wang Lang jelas bukanlah prestasi yang gemilang, karena ia jauh lebih kurang mengesankan dibandingkan Yang Chen. Dengan ini saya umumkan bahwa pemenang perjalanan ke Gunung Monster adalah Yang Chen. Feng Changkong tersenyum puas, Yang Chen, kau sekarang berhak memilih 3 harta karun dari antara yang telah kami ambil. Ingat, hanya 3. Yang Chen mengangguk, dan tentu saja, dia tidak akan bersikap sopan mengenai hal itu. Banyak harta karun telah diambil oleh 12 suku besar, yang sudah diketahui semua orang sebelumnya. Suku-suku besar berhak mengambil 10% dari sumber daya yang diperoleh oleh semua jenius kecuali mereka seperti Yang Chen yang telah mencapai hasil luar biasa dalam ujian. Yang Chen tidak terlalu berharap banyak akan hal ini. Namun ketika dia melihat lebih dekat, ekspresinya berubah drastis. Ini, Yang Chen terkejut, ini sebenarnya air embun bunga angin. Secara teori, kumpulan harta karun terbaik seharusnya telah diambil oleh suku-suku besar tersebut. Dia tidak mengerti mengapa air embun bunga angin tidak diambil oleh suku-suku besar itu, tetapi harta ini jelas bukan harta biasa. Sepertinya penglihatan suku-suku besar itu tidak begitu bagus, dan mereka bisa meninggalkan harta karun seperti ini di sini. Air embun bunga angin ini memang harta karun yang langka. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Penggunaan terbaik air embun bunga angin adalah untuk mempercepat pematangan tanaman. Dengan air embun ini, tanaman tertentu dapat matang lebih cepat, bahkan bisa berlipat ganda atau 3 kali lipat. Yang Chen sebelumnya khawatir tentang kapan rumput api bintang akan berbunga dan berbuah, yang akan memengaruhi apakah dia bisa mendapatkan benih api aneh. Tetapi sekarang dengan air embun bunga angin, pembungaan dan pembuahan rumput api bintang tidak akan lagi menjadi masalah. Selama dimatangkan dengan air embun bunga angin, waktu bagi rumput api bintang untuk berbunga dan berbuah dapat dikurangi setidaknya 3 kali lipat. Dan ketika ditanam di tanah khusus yang dia bawa dari Gunung Monster, kecepatannya bahkan dapat meningkat 5 kali lipat. Ya, untuk menumbuhkan rumput api bintang hingga dewasa, dia telah melakukan banyak persiapan. Tanah di dalam Gunung Monster memiliki efek khusus pada budidaya lincau, yang kaya akan esensi spiritual yang telah dipelihara oleh energi spiritual selama bertahun-tahun. Yang Chen tentu saja tidak ragu untuk menanamnya. Sebenarnya, transplantasi membutuhkan keahlian. Jika orang lain tidak memiliki metodenya, memindahkan tanah dari lingkaran dalam Gunung Monster buas akan sia-sia. Pada akhirnya, tanah tersebut akan menjadi sama dengan tanah di luar dan tidak berarti. Ini benar-benar kasus di mana apa yang tidak kamu miliki akan datang kepadamu. Sambil bersukacita, Yang Chen berkata terus terang, Paman Feng, aku menginginkan harta ini, dan kedua orang ini. Oh, Yang Chen, apakah kau yakin menginginkan ketiga orang ini? Ekspresi Feng Changkong penuh keraguan. Menurut penilaiannya, meskipun sebagian besar harta karun ini telah diambil oleh suku-suku besar sebelumnya, masih ada beberapa harta karun yang luar biasa tersisa, namun Yang Chen memilih 3 yang menurutnya paling biasa saja. Namun, dia tidak mengungkapkan kebingungannya dan hanya mengisyaratkannya secara samar-samar. Yang Chen memilih untuk mengabaikan isyarat Feng Changkong dan tersenyum tipis, hanya 3 orang ini. Baiklah kalau begitu, kau bisa mengambil ketiga harta ini, kata Feng Changkong. Yang Chen, merasa puas dengan perintah itu, secara alami memasukkan ketiga harta karun itu ke dalam tasnya. Bagaimana mungkin Feng Changkong tahu bahwa harta karun yang tampak begitu tidak berarti di mata 12 suku besar, tak ternilai harganya di Yang. Pandangan Chen. Bab 125. Setelah Yang Chen, Wang Lang yang berada di peringkat kedua, dan pemenang peringkat ketiga, semuanya memilih harta mereka masing-masing. Yang Chen mengamati hal ini dengan saksama. Baik Wang Lang maupun Murong Liu He, yang meraih juara ketiga, memilih harta karun yang dapat membantu meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tidak merasa kasihan pada Wang Lang, tetapi dia merasa iba pada Murong Liu He yang kehilangan beberapa kesempatan berharga karena tidak memilih harta karun lain. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengingatkan mereka, jadi dia hanya bisa membiarkannya saja. Setelah pembagian harta karun selesai, dan kedua belas suku besar telah menuai keuntungan, perjalanan menuju Gunung Monster buas telah berakhir. Feng Changkong perlahan berkata, perjalanan Gunung Monster tahun ini telah berakhir. Semua orang bisa kembali. Tunggu, tiba-tiba, sebuah suara kasar terdengar. Pemilik suara ini ternyata adalah Tuan Ketiga, bukan? Mendengar teriakan tiba-tiba Tuan Ketiga, ekspresi Feng Changkong sedikit berubah. Tuan Ketiga, apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Aku sudah mengirim 5 jenius dari geng berbaju merah ke Gunung Monster, dan belum ada kabar apapun. Feng Changkong, kau bertanya apa yang ingin kulakukan? Tuan Ketiga menyipitkan matanya, nadanya penuh dengan nada jahat. Tunggu dulu, Tuan Ketiga, kurasa kau salah paham, kata Feng Changkong tanpa ekspresi, hilangnya anggota geng pencuri kuda di Gunung Monster sepertinya tidak ada hubungannya dengan 12 suku besar kami. Bagaimana jika 5 anggota jenius gengmu tergoda oleh harta karun di dalam Gunung Monster dan tidak keluar? Kau menyerang kami sebelum aku sempat menyelesaikan masalah ini denganmu.
Hahaha, Feng Changkong, kau memang pandai bicara. Aku sudah mengambil keputusan soal ini. Alasan mengapa kelima anggota geng pencuri kuda kita tidak keluar adalah karena mereka mati di dalam gunung monster. Teriak tuan ketiga. Mendengar itu, hati Yang Chen mencekam, dan matanya menyipit. Asalkan dia bukan orang bodoh, dia pasti tahu seseorang telah mengkhianatinya. Kedua belas suku besar itu juga terkejut. Apakah kelimanya meninggal? Meskipun pada awalnya, ketika mereka tidak melihat Zhang Long dan yang lainnya keluar, kedua belas suku besar itu memiliki beberapa kecurigaan, tetapi tidak ada yang menyebutkannya. Mereka tidak menyangka bahwa kelima pencuri kuda, Zhang Long, Zhang Ying, dan saudara-saudara mereka, akan binasa di dalam gunung monster. Baru kemudian para jenius suku-suku tersebut mengangkat masalah ini sehingga mereka mengetahui sedikit tentang hal itu. Namun, siapa yang berani menyebutkan bahwa geng pencuri kuda telah kehilangan orang-orangnya? Dalam arti tertentu, penduduk padang belantara besar masih memiliki beberapa persatuan di antara mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tuan ketiga akan mengetahui masalah ini. Feng Changkong juga terkejut. Dia telah mengetahui dari Feng Xiaotian bahwa Yang Chen telah membunuh 5 anggota geng pencuri kuda, tetapi dia merahasiakannya. Alasannya adalah siapapun bisa mati, tetapi tidak dengan anggota geng pencuri kuda. Jika satu orang mati, itu masih bisa diatasi. Tapi kelimanya meninggal. Masalah ini terlalu serius. Namun, di permukaan, Feng Changkong tetap tenang. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Apa maksudmu, tuan ketiga?" "Apa maksudku, Feng Changkong? Kau tak perlu pura-pura bingung di depanku. Kita semua saling mengerti. Kelima anggota geng pencuri kuda semuanya tewas di dalam gunung monster. Hehe, orang yang bertanggung jawab tak lain adalah Yang Chen dari keluarga Yang." Kata tuan ketiga dengan serius. "Apa? Yang Chen? Yang Chen membunuh 5 jenius dari geng pencuri kuda." Mereka yang tidak mengetahui hal ini semuanya terkejut. Kelima jenius dari geng pencuri kuda itu tidak mudah diprovokasi, terutama Zhang Long dan Zhang Ying, kedua bersaudara itu hampir menyapu bersih pertempuran uji coba 100 klan. Siapa sangka mereka akan dibunuh oleh Yang Chen? Tak seorang pun tidak terkejut. Feng Changkong berkata dingin, "Tuan ketiga, apakah Anda bercanda dengan saya? Kelima jenius dari kelompok Anda semuanya adalah talenta luar biasa di antara orang-orang. Yang Chen mungkin kuat, tetapi dia tidak bisa membunuh kelimanya sendirian. Membunuh kelima orang itu sendirian." Rekaman ini. Hal ini menyebabkan Yang Chen berdiri di tengah kerumunan dengan tangan di belakang punggung, ekspresinya sedikit dingin. Tampaknya dia masih meremehkan keburukan sifat manusia. Meskipun dia telah menyelamatkan para jenius itu, siapa yang akan tahu jika ada mata-mata dari geng berpakaian merah di antara para jenius tersebut? Lagi pula, siapa yang bisa memastikan bahwa para jenius itu akan berterima kasih atas kebaikan yang diberikan kepada mereka? Satu-satunya orang yang tahu bahwa dia telah membunuh kelima anggota geng pencuri kuda adalah para jenius yang terjebak. Kemungkinan salah satu dari para jenius inilah yang memberitahu tuan ketiga. Jika tidak, bagaimana tuan ketiga bisa begitu yakin bahwa dia telah membunuh kelima orang dari geng pencuri kuda? Melihat masalah akan menimpa Yang Chen, Yang Jinhe segera berdiri, "Liu San, tuan ketiga, kami tidak bisa begitu saja mempercayai perkataan Anda. Siapa yang akan percaya klaim yang bias seperti itu? Sekarang saya juga bisa mengatakan bahwa kelima jenius dari geng pencuri kuda dibunuh oleh orang lain. Siapa yang akan mempercayainya? Tuan ketiga, apakah Anda akan mempercayainya?" Tuan ketiga menyipitkan matanya, dan dia benar-benar kehilangan kata-kata. Namun pada saat itu, Wang Dacui dari keluarga Wang tiba-tiba berbicara, "Saya dapat bersaksi bahwa Yang Chen membunuh 5 anggota berbakat dari geng berbaju merah." "Hah? Wang Dacui? Wang Dacui, apa yang kau coba lakukan?" Wajah Feng Changkong berubah dingin. Butuh usaha cukup besar untuk membuat tuan ketiga diam, jadi apa yang coba dilakukan Wang Dacui dengan tiba-tiba menyela sekarang? Dia bisa memahami perselisihan antara Wang Dacui dan Yang Chen, tetapi dia berpikir bahwa Wang Dacui akan mampu mengesampingkan dendam masa lalu dan bersatu melawan geng pencuri kuda. Siapa sangka Wang Dacui, dengan pola pikir yang sempit seperti itu, akan mencoba mengkhianati Yang Chen saat ini. "Wang Dacui," kata Yang Zhengyi, tetua agung keluarga Yang, dengan suara dingin. Wang Dacui mencibir, "Apa yang sedang kucoba lakukan? Tentu saja, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jangan khawatir, aku bisa menjadi saksi bahwa Yang Chen memang membunuh 5 jenius dari geng pencuri kuda. Wang Lang, kemarilah dan lihatlah. Pastikan untuk menegakkan keadilan atas peristiwa yang terjadi di dalam gunung monster." Mendengar itu, Wang Lang, yang telah menunggu kesempatannya untuk bersinar, terbatuk 2 kali dan membungkuk ke segala arah, "Kalian semua, saat itu, aku bersembunyi di kegelapan, tidak berani menunjukkan diriku, tetapi aku dapat melihat seluruh situasi dengan jelas. Yang Chen memang sangat kuat. Hanya dengan satu gerakan, dia membunuh Zhang Long dan Zhang Ying." Yang Chen menyipitkan matanya. Wang Lang ini benar-benar tahu cara mencari jalan pintas, apalagi sampai menyebut-nyebut keterlibatan Sukun. Jika dia benar-benar membicarakan Sukun, akan lebih sulit bagi geng pencuri kuda untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Namun, bagaimana mungkin Yang Chen sendiri yang mengemukakannya? Jika dia melakukannya, bukankah itu berarti dia mengakui telah membunuh 5 anggota geng pencuri kuda? "Aku bisa menjamin dengan nyawaku bahwa Yang Chen memang membunuh Zhang Ying dan Zhang Long." Wang Lang menyatakan dengan sumpah, lalu mengalihkan pandangannya yang mengejek ke arah Yang Chen. Dia ingin melihat bagaimana Yang Chen akan keluar dari kesulitan ini kali ini.
Huff, mencuri perhatiannya. Menurutnya, berurusan dengan seseorang tidak pernah membutuhkan kekuatan, melainkan kecerdasan. Kebodohan Wang De tidak akan berlaku padanya. Siapa yang bisa melindungi Yang Chen saat ini? Bab 126. Yang Chen membunuh anggota geng pencuri kuda bukanlah masalah besar. 12 suku besar dapat sepenuhnya melindungi Yang Chen dalam masalah ini. Namun, Yang Chen seharusnya tidak membunuh kelima jenius dari geng pencuri kuda. Dengan 5 orang tewas, bagaimana mungkin geng pencuri kuda membiarkan hal ini begitu saja? Pada saat itu, Tuan ketiga merasa gembira. Awalnya, dia khawatir tentang bagaimana membuktikan kesalahan Yang Chen, tetapi siapa sangka keluarga Wang tiba-tiba maju dan membantunya dengan sangat baik. Hal ini membuatnya menyeringai, wah, keluarga Wang, terima kasih telah membantu saya memastikan kesalahan Yang Chen hari ini. Saya akan membalas budi di masa depan. Itu memang sudah seharusnya. Anak ini, Yang Chen, mengabaikan persahabatan antar klan 100 liar dan membunuh orang tanpa ragu-ragu. Dia pantas menerima 1000 tebasan. Wang Dacui berkata perlahan, seketika menempatkan dirinya di posisi moral yang tinggi. Yang Chen mencibir berulang kali. Kedua orang ini benar-benar seimbang. Feng Changkong jelas berada di pihak Yang Chen. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan ketiga, bukankah wajar jika terjadi beberapa konflik di dalam Monster Beast? Gunung, beberapa kematian dan cedera seharusnya bukan masalah besar, kan? Bukan masalah besar, hahaha, kalau salah satu jenius kita dari geng pencuri kuda meninggal, aku bisa mengerti kalau itu cedera yang tidak disengaja. Tapi kelima-limanya sudah mati. Apa artinya itu? Itu artinya Yang Chen sengaja membunuh mereka. Pada titik ini, Murong Liu He tidak tahan lagi. Dia berdiri dan berkata, Tuan ketiga, bukankah geng pencuri kuda Anda yang pertama kali menculik para jenius dari berbagai klan? Sekarang Anda menyalahkan kami. Hehe, geng berbaju merah kami menculik para jeniusmu, tapi apakah kami membahayakan nyawa mereka? Siapa yang melihat kami membunuh siapapun? Ya, beberapa jenius tidak berhasil keluar dari gunung monster, tapi siapa yang melihat kami melakukannya? Kami menculik para jeniusmu dan mengungkap ketidakmampuanmu, kata Tuan ketiga dengan kasar. Hal ini membuat Murong Liu He sedikit terkejut. Untuk sesaat, dia terdiam. Yang Chen menghela napas. Tidak ada jalan lain, pengalamanlah yang menentukan. Ya, siapa yang melihat geng berpakaian merah membunuh para jenius di gunung monster buas? Tidak ada seorang pun. Semua orang hanya melihat mayat-mayat itu dan berasumsi bahwa itu adalah geng pencuri kuda. Tetapi siapa yang menyaksikannya? Bahkan jika mereka menyaksikannya, di mana buktinya? Mereka membunuh para jenius itu saat tidak ada orang di sekitar. Setelah itu, mereka menculik semua jenius untuk melenyapkan mereka semua sekaligus, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup untuk mengungkapkan berita tersebut. Jadi, tanpa bukti, siapa yang bisa mengatakan itu adalah perbuatan geng pencuri kuda? Geng pencuri kuda telah merencanakan ini sejak awal, sementara 100 klan liar agung tidak memiliki tindakan balasan untuk itu. Namun, dukungan Murong Liu He menghangatkan hati Yang Chen. Pada saat itu, Yang Zhengyi juga berdiri, Tuan ketiga, penalaran macam apa ini? Alasan apa? Geng berbaju merah kita adalah penegak hukum. Feng Changkong, aku tahu kau melindungi anak ini, dan Yang Zhengyi, aku tahu kau juga. Jadi apa, kau akan membiarkan kelima nyawa ini sia-sia? Hahaha, biar ku katakan yang sebenarnya. Jika kau tidak menyerahkan Yang Chen, geng pencuri kuda kita tidak akan ragu untuk menyatakan perang terhadap 100 klan liar besar sekali lagi. Nada suara Tuan ketiga terdengar dingin. Mendengar ini, semua orang dari 12 suku besar terkejut. Beberapa saat yang lalu, Feng Changkong ingin berbicara tetapi menutup mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Pada titik ini, bahkan dia sendiri tidak tahu bagaimana memilih prioritas yang tepat. Akankah geng pencuri kuda benar-benar berperang lagi dengan 100 klan liar agung? Siapa yang mampu menanggung tanggung jawab jika itu terjadi? Mempertahankan stabilitas semacam ini bukanlah tugas yang mudah bagi 100 klan liar agung. Yang Zhengyi kehilangan kata-kata, terus menatap Tuan ketiga dengan tajam, tidak mampu berbicara. Tuan ketiga mencibir, keluarga Yang, ini pilihan kalian. Apakah kalian menghadapi murka kami, atau menyerahkan Yang Chen? Yang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap dengan tenang pilihan keluarga Yang. Jika keluarga Yang memilih untuk tetap diam, dia akan sangat kecewa. Namun pada saat ini, Yang Zhengyi tiba-tiba mengepalkan tinjunya, Tuan ketiga, apakah Anda mengancam keluarga Yang kami? Hahaha, bagus, Anda ingin memusnahkan keluarga Yang kami. Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Yang kami terdiri dari pengecut yang tidak punya pendirian? Jika Anda ingin bertarung, silakan saja. Kami, keluarga Yang, akan berjuang sampai akhir. Jika Anda ingin kami menyerahkan Yang Chen dan menjadi orang-orang bodoh yang tunduk kepada Anda, saya, Yang Zhengyi, akan menjadi orang pertama yang menolak. Tetua Agung, pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Tidak ada gunanya menyinggung geng pencuri kuda demi Yang Chen. Tetua yang berdiri, berbicara dengan cemas, wajahnya dipenuhi keringat setelah ketakutan oleh Tuan ketiga. Diam, teriak Tetua Agung, menatap lurus ke arah Tuan ketiga tanpa gentar. Hati Yang Chen sedikit menghangat, berpikir bahwa keluarga Yang masih layak dilindunginya. Tuan ketiga tertawa terbahak-bahak, hahaha, Yang Zhengyi, kau benar-benar pemberani. Kalau begitu, tunggu saja kemarahan geng pencuri kuda kami. Tunggu.
Pada saat itu, Yang Chen tiba-tiba berdiri, Tuan Ketiga, karena Anda begitu tidak masuk akal, saya benar-benar harus berdebat dengan Anda. Nak, apa yang kau coba lakukan? Tuan Ketiga menyipitkan matanya. Yang Chen berani berdiri saat ini. Dengan tangan di belakang punggung, Yang Chen tidak takut dengan aura mengintimidasi Tuan Ketiga. Dia perlahan berkata, Tuan Ketiga, jika aku benar-benar membunuh 5 jenius dari kelompokmu, kau bisa memusnahkan keluarga Yangku dan membunuhku, Yang Chen. Baiklah, jika aku, Yang Chen, harus menyerahkan kepalaku padamu, baiklah. Tapi siapa yang punya bukti bahwa aku membunuh kelima jeniusmu? 100 klan liar agung tidak berdaya dan tidak berani menghadapi geng pencuri kuda. Dia tidak bisa mengandalkan orang lain, jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Geng pencuri kuda bisa membunuh orang-orang dari 100 klan liar besar, tapi dia tidak bisa membunuh mereka. Bagaimana itu adil? Tuan Ketiga mencibir, Yang Chen, apakah kau sudah gila? Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan keluarga Wang? Tentu saja, aku sudah dengar. Namun, aku telah melumpuhkan lengan Wang De, dan mereka menyimpan kebencian yang mendalam padaku. Wajar jika mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menendangku saat aku sedang jatuh. Tapi, apakah kata-kata mereka bisa mewakili apapun? Aku juga bisa mengatakan Wang Lang dari keluarga Wang membunuh kelima jeniusmu. Apakah kau akan mempercayainya? Jawab Yang Chen. Mendengar pernyataan itu, Tuan Ketiga tidak tahu harus berkata apa. Yang Chen melanjutkan, kau boleh mengatakan aku membunuh Zhang Long dan yang lainnya, tetapi tolong, Tuan Ketiga, berikan bukti. Jika ada bukti, aku, Yang Chen, akan memberikan kepalaku tanpa ragu-ragu. Tetapi jika tidak ada bukti, lalu apa yang akan kau lakukan, Tuan Ketiga? Para perwakilan dari klan-klan besar lainnya akhirnya tersadar di bawah tekanan dahsyat aura Tuan Ketiga. Ya, mana buktinya? Hanya berdasarkan perkataan sepihak Wang Lang, dapatkah dikatakan bahwa Yang Chen membunuh Zhang Long dan yang lainnya? Keluarga Wang menyimpan dendam terhadap Yang Chen. Dapatkah perkataan mereka dianggap sebagai kesaksian? Pada titik ini, bahkan Wang Lang pun tercengang. Mungkinkah Yang Chen benar-benar berbohong dengan mata terbuka lebar? Bab 127. Namun, ketika tiba saatnya memberikan bukti, Third Master tidak bisa berkata apa-apa. Melihat kesempatan itu, Feng Changkong angkat bicara, Tuan Ketiga, Yang Chen benar. Semuanya harus berdasarkan bukti. Anda menuduh Yang Chen membunuh 5 anggota geng pencuri kuda Anda. Mana buktinya? Tanpa bukti, kata-kata Anda tidak berarti apa-apa. Tuan Ketiga mendengus sebagai jawaban dan mengalihkan pandangannya ke Wang Lang. Dia memang tidak memiliki bukti apapun. Dia hanya bisa berharap bahwa Wang Lang, yang berada di tempat kejadian dan diam-diam mengamati pada saat itu, akan memiliki bukti yang dapat diandalkan. Jika ada bukti nyata, lalu siapa yang akan melindungi nyawa Yang Chen? Dia bersumpah akan membunuh Yang Chen hari ini juga, apapun yang terjadi. Melihat tatapan Tuan Ketiga tertuju padanya, Wang Lang merasakan kegembiraan di hatinya, mengetahui bahwa inilah saatnya dia bersinar. Dia dengan cepat berkata, Tuan Ketiga, mendapatkan bukti itu tidak sulit. Oh, Tuan Ketiga sangat gembira. Para jenius yang berpihak pada Yang Chen dalam hati mengutuk Wang Lang karena telah menjadi pengkhianat. Namun, pengawasan ketat dari tetua suku mereka mencegah mereka untuk menyuarakan dukungan mereka. Wang Lang, karena takut penampilannya kurang memuaskan, dengan tanpa malu berkata, aku jelas melihat bahwa setelah Yang Chen membunuh Zhang Long dan Zhang Ying, dia juga mengambil tas penyimpanan mereka. Kau hanya perlu memeriksa tas penyimpanan Yang Chen, dan jika kau menemukan tas penyimpanan mereka, bukankah itu membuktikan Yang Chen membunuh mereka? Masuk akal, Tuan Ketiga setuju. Namun, apakah Anda yakin tentang ini? Tenang saja, Tuan Ketiga. Saya melihatnya dengan jelas, dan saya berani mempertaruhkan nyawa saya untuk itu. Wang Lang menjawab dengan tenang. Guru Ketiga mengusap dagunya, Yang Chen, apakah kau mendengarnya? Wajah Feng Changkong tetap tanpa ekspresi, Tuan Ketiga, Anda tahu bahwa Anda tidak bisa sembarangan memeriksa tas penyimpanan seseorang. Apakah situasi ini sama seperti biasanya? Tuan Ketiga tidak memperhatikan Feng Changkong. Tuan Ketiga, Anda ingin memeriksa tas penyimpanan saya. Tidak masalah. Tapi saya hanya ingin bertanya, jika Anda tidak menemukan tas penyimpanan Zhang Long dan Zhang Ying di sana, apa yang akan Anda lakukan? Kata Yang Chen dengan suara berat. Feng Changkong terkejut. Dengan kepercayaan diri Yang Chen yang begitu tinggi, mungkinkah dia sebenarnya tidak membunuh Zhang Long dan yang lainnya? Ini tidak masuk akal. Feng Xiaotian tidak mungkin berbohong padanya. Sekarang, dia agak bingung. Ketenangan Yang Chen membuat orang-orang di sekitarnya sulit membedakan pihak mana yang mengatakan kebenaran. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang Anda inginkan? Tuan Ketiga berbicara dengan dingin. Yang Chen menjawab dengan dingin, sederhana saja. Jika kau menemukan tas penyimpanan Zhang Ying dan Zhang Long di dalam tas penyimpananku, aku akan langsung menyerahkan kepalaku. Jika tidak, kau, Tuan Ketiga, akan langsung mempersembahkan 3.000 batu roh dan permintaan maaf. Nak, jangan coba-coba. Tuan Ketiga meraung marah. Aku terlalu berani. Hahaha, Tuan Ketiga, kenapa kau tidak melihat perilakumu sendiri dan memutuskan apakah aku yang terlalu berani atau kau yang tidak masuk akal? Geng berbaju merahmu mungkin kuat, tetapi kau tidak bisa seenaknya memperlakukan keluarga yang kami. Lagi pula, geng pencuri kudamu tidak memiliki wewenang tertinggi di Gunung Monster. 12 suku besar bukanlah orang-orang lemah yang bisa kau perlakukan seenaknya. Tegur Yang Chen.
Dia menyeret 12 suku besar ke dalam masalah ini untuk mengintimidasi tuan ketiga dan gengnya. Jika 12 suku besar begitu takut pada geng pencuri kuda sehingga mereka rela mengorbankan martabat mereka, maka mereka sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Seperti yang diperkirakan, tidak semua orang di 12 suku besar adalah pengecut. Murong San dari keluarga Murong melangkah maju, tuan ketiga, Yang Chen benar. Jika Anda benar-benar berbuat salah padanya, Anda tidak bisa begitu saja mengabaikannya dan pergi begitu saja. Huff, tuan ketiga menggertakkan giginya, membenci kenyataan bahwa Murong San, si anjing tua ini, telah berbicara. Tetapi setelah melihat ekspresi percaya diri Wang Lang, dia akhirnya berkata, baiklah, jika aku benar-benar telah berbuat salah padamu, aku akan memberimu 3.000 batu roh, tidak satu pun kurang. Dan permintaan maafnya, Yang Chen menekankan, kata demi kata. Nak, jangan terlalu sombong. Terserah Anda, tuan ketiga. Saya tidak akan menyerahkan tas penyimpanan saya. Yang Chen berbicara perlahan. Tepat ketika tuan ketiga hendak meluapkan amarahnya, ia melihat bahwa 12 suku besar tampaknya bertekad untuk mendukung Yang Chen. Yang bisa ia lakukan hanyalah merendahkan suaranya dan berkata, baiklah. Yang Chen, kau punya nyali. Jika aku benar-benar berbuat salah padamu, aku akan segera meminta maaf. Sekarang, giliran keluarga Wang. Yang Chen menoleh ke Wang Lang dan Wang Dacui. Wang Dacui menatap Yang Chen, apa maksudmu? Apa maksudku? Barusan, Wang Lang dari keluarga Wang dengan percaya diri mengatakan bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan tas penyimpanan Zhang Ying dan Zhang Long di milikku. Sekarang, aku penasaran, jika kau tidak menemukan apa yang kau sebut bukti yang kau cari, apa yang akan dilakukan Wang Lang? Bunuh diri di depanku, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Wang Lang merasa gelisah dengan tatapan Yang Chen, tetapi ketika dia ingat bahwa dia memang menyaksikan Yang Chen mengambil tas penyimpanan milik Zhang Ying dan Zhang Long, dan kepercayaan dirinya kembali pulih, apa salahnya mempertaruhkan nyawaku pada? Baiklah, aku akan mengingat kata-katamu. Kuharap sebagai seorang pria, kau tidak akan mengingkari janji itu. Kata Yang Chen dingin, sebelum menyerahkan kedua tas penyimpanannya. Ambil dan periksa, perintah tuan ketiga kepada bawahannya. Salah satu bandit segera mengambil tas penyimpanan Yang Chen dan menyerahkannya kepada tuan ketiga. Tuan ketiga dengan cepat membuka tas penyimpanan dan menggeledah isinya. Namun, saat ia terus mencari, ekspresi tuan ketiga semakin memburuk. Tidak ada tas penyimpanan milik Zhang Long atau Zhang Ying di dalam tas penyimpanan Yang Chen, selain sumber daya yang ia peroleh dari gunung monster buas. Tidak ada apa-apa sama sekali, benar-benar kosong. Yang Chen sudah mengantisipasi reaksi tuan ketiga. Tidak mungkin tuan ketiga akan menemukan bukti bahwa dia membunuh Zhang Long dan Zhang Ying. Dia sudah mempersiapkan diri untuk adegan ini, mengambil semua harta karun dari geng pencuri kuda yang telah dia bunuh dan menyimpannya di ruang biji mustar di dalam sungai mengalir 8 ujung, tidak menyisakan apapun di tas penyimpanannya. Tuan ketiga bisa memeras otaknya sepuasnya, tetapi dia tidak akan dapat menemukan bukti apapun terhadap Yang Chen. Tuan ketiga, bagaimana hasilnya? Tanya Yang Chen. Feng Changkong, yang merasa keadaan mulai berpihak padanya, tak kuasa menahan diri untuk menyela. Tuan ketiga, apakah Anda menemukan hasil apapun? Didesak oleh Yang Chen dan Feng Changkong, tuan ketiga mengertakkan giginya dan berkata, Yang Chen, di mana kau menyembunyikan tas penyimpanan Zhang Long dan Zhang Ying? Aku tidak membunuh mereka, jadi tidak mungkin menyembunyikan apapun, jawab Yang Chen tanpa memberikan petunjuk apapun. Melihat Yang Chen tidak termakan jebakan verbalnya, tuan ketiga sangat marah. Namun, dengan semua mata tertuju padanya, dia tidak punya pilihan selain mengembalikan tas penyimpanan itu kepada Yang Chen. Chen. Sekarang, Yang Chen menyeringai, pandangannya tertuju pada Wang Dacui dan Wang Lang. Saat itu, wajah Wang Lang pucat pasi, dan dia gemetar di bawah tatapan Yang Chen. Nak, bukankah kau bilang kau melihat tas penyimpanan dari geng pencuri kuda kita di dalam tas penyimpanan Yang Chen? Di mana tas penyimpanannya? Wajah tuan ketiga memerah karena marah. Tuan ketiga, saya melihatnya dengan jelas. Yang Chen benar-benar mengambil harta karun dari Zhang Ying dan Zhang Long. Ini tidak masuk akal, sama sekali tidak masuk akal. Wang Lang menjadi semakin panik. Dia jelas-jelas melihat semuanya. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Bab 128. Wang Lang tidak mengerti, dan tentu saja, Yang Chen tidak akan menjelaskannya kepadanya. Harus diakui bahwa mengabaikan Wang Lang memang merupakan kesalahan terbesarnya di Gunung Monster. Tentu saja, itu bukan sepenuhnya salahnya, tidak ada yang menyangka bahwa Wang Lang, yang menggantikan Wang De, akan lebih tidak tahu malu daripada yang semula. Untuk saat ini, Yang Chen sangat penasaran bagaimana Wang Lang akan keluar dari kekacauan yang baru saja ia buat dengan kata-katanya. Saat itu, Wang Lang menatap Yang Chen, dan kepercayaan dirinya telah lenyap sepenuhnya. Yang Chen tidak akan membiarkannya lolos begitu saja, nadanya tegas, Wang Lang, aku mendengarmu dengan jelas barusan. Kau bilang kau akan mempertaruhkan nyawamu jika ada bukti di tas penyimpananku. Sekarang hasilnya sudah jelas, bukankah seharusnya kau juga membela diri? Aku sangat penasaran bagaimana kau akan mempertaruhkan nyawamu sebagai jaminan. Saat ini, tak seorang pun akan membela Wang Lang. Meskipun 12 suku besar tidak dapat bersatu untuk melawan para bandit bersama-sama, mereka juga tidak mendukung para bandit. Kini, keluarga Wang tak diragukan lagi telah menjadi sasaran kritik publik. Yang Yiming juga berdiri dengan marah, ya, Wang Lang, bukankah kau sudah menjelaskan pendirianmu barusan?
Seolah-olah kau takut orang-orang tidak tahu sikapmu, sekaranglah saatnya kau menunjukkan pendirianmu. Bukankah seharusnya kau memenggal kepalamu untuk menunjukkannya kepada kita semua? Tak sedikit orang yang ingin menambah kesengsaraan, terutama beberapa orang berbakat yang berterima kasih kepada Yang Chen karena telah menyelamatkan mereka. Angkat bicara, Wang Lang, jangan berlama-lama. Kami semua menunggu kepalamu. Hahaha, Wang Lang, kalau kau memang laki-laki sejati, berdirilah dan jangan jadi pengecut. Meskipun mereka tidak berani berurusan dengan geng pencuri kuda, mereka mungkin tidak serta-merta takut pada keluarga Wang. Adapun soal Wang Lang yang memenggal kepalanya sendiri, bagaimana mungkin dia mau melakukan itu? Pada saat itu, Wang Lang meminta bantuan kepada Tuan Ketiga, berpikir bahwa ia telah mempertaruhkan nyawanya untuk Tuan Ketiga, jadi Tuan Ketiga seharusnya memberinya perlindungan. Namun baru sekarang dia menyadari betapa salahnya dia selama ini. Ketika Tuan Ketiga melihat Wang Lang menatapnya seperti itu, dia hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Hati Wang Lang terasa dingin. Akhirnya, dia menyadari bahwa para bandit ini adalah tipe orang yang tidak akan memuntahkan tulang setelah memakan seseorang. Seharusnya dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk mereka sejak awal, karena mereka sama sekali tidak dapat diandalkan. Pada saat itu, Wang Lang tidak punya pilihan selain meminta bantuan Wang Dacui, leluhur, kau harus menyelamatkanku. Menyelamatkan, Yang Zhengyi mencibir, Wang Lang, kaulah yang secara sukarela mempertaruhkan nyawamu sebagai jaminan, dan sekarang kau meminta bantuan. Haha, apa kau benar-benar berpikir bahwa fitnah akan berlalu begitu saja? Apakah itu berarti anggota keluarga yang juga bisa seenaknya memfitnah keluarga Wang di masa depan? Wajah Wang Dacui tanpa ekspresi, Yang Zhengyi, apakah kau mengancam keluarga Wang? Ingatlah posisimu, sebagai anggota suku tingkat menengah, sebaiknya kau tahu batasanmu. Niat Wang Dacui jelas, yaitu menggunakan otoritas suku besar untuk menekan keluarga Yang. Yang Zhengyi tertawa, dia tidak pernah takut pada apapun dalam hidupnya, karena dialah yang membawa keluarga Yang ke tingkat mereka saat ini dari gurun besar. Saat itu, dia mencibir, ada apa, Wang Dacui, apakah kau mencoba menakut-nakuti keluarga Yang dengan ucapan seperti ini? Akan kukatakan padamu, keluarga Yang kami berani menghadapi geng pencuri kuda seperti halnya keluarga Wangmu. Melawan geng pencuri kuda mungkin seperti melempar telur ke batu, tetapi menghadapi keluarga Wangmu, kami benar-benar tidak takut bertarung. Pada akhirnya, bahkan jika keluarga Wangmu menang, kau kemungkinan akan dihapus dari daftar suku-suku besar, bukan? Apakah kau benar-benar berencana terlibat dalam pertempuran hidup mati dengan kami? Kata Wang Dacui dengan marah. Yang Zhengyi tertawa terbahak-bahak, pertempuran hidup atau mati. Wang Dacui, dengan anggota keluarga Wangmu yang menindas anggota keluarga yang kami seperti ini, apakah kau berharap kami akan membiarkannya begitu saja? Kau seharusnya tahu bahwa jika bukan karena Yang Chen yang tidak bersalah dan tidak takut difitnah hari ini, dia mungkin sudah mati. Karena kau memperlakukan anggota keluarga yang kami seperti ini, apakah perlu bagi kami untuk bersikap sopan kepadamu? Justru karena semangatnya yang tak kenal takutlah Yang Zhengyi dapat memimpin keluarga yang ke tingkat ini. Wang Dacui jelas sangat menyadari temperamen Yang Zhengyi yang mudah meledak. Setelah ditegur oleh yang terakhir, dia berkata dengan ekspresi tidak senang, Wang Lang masih muda dan harus dihukum jika dia melakukan kesalahan. Tapi dia masih muda, dan tidak perlu bersikap agresif dalam hal ini. Haha, ludah seorang pria sejati itu seperti paku. Hari ini, dia berani menjelekkan keluarga Yang kita, bagaimana dengan besok? Apakah dia akan berani melakukannya lagi? Teriak Yang Zhengyi. Adapun geng pencuri kuda, dia benar-benar tidak berencana untuk membiarkan keluarga Wang lolos begitu saja hari ini. Baiklah, baiklah, Yang Zhengyi, aku akan mengingat kata-katamu. Hari ini, keluarga Wang kita mengakui kekalahan. Tetapi karena Wang Lang masih muda dan mustahil baginya untuk memenggal kepala manusia, mari kita ajukan syarat yang lebih realistis. Wang Dacui menggertakkan giginya, jelas berniat menerima situasi tersebut. Tidak ada cara lain, karena mereka salah. Selain itu, sikap Yang Zhengyi yang tanpa takut dengan jelas menyatakan bahwa jika keluarga Wang tidak memberikan penjelasan kepada keluarga Yang hari ini, mereka tidak perlu takut keluarga Yang akan berjuang sampai akhir, bahkan dengan mengorbankan kehancuran bersama. Tetua Agung, bukankah kita sudah cukup berbuat untuk Yang Chen? Tidak perlu menyinggung suku-suku besar demi dia, Tetua Yang Ba maju untuk membujuk. Yang Zhengyi melirik dingin ke arah Tetua Yang Ba, jika suatu hari nanti kau berada dalam situasi ini, apakah kau menyarankan keluarga Yang untuk meninggalkanmu? Hari ini kita meninggalkan satu orang, besok orang lain, lalu apa gunanya memiliki keluarga ini? Apa arti keberadaannya? Tetua Yang, gelar tetua adalah agar kau tahu bagaimana melindungi keluarga Yang, bukan untuk bersikap egois. Ini, Tetua Agung, Anda benar dalam pelajaran Anda. Tetua Yang Ba tidak punya pilihan selain menerima teguran itu meskipun ia tidak senang, tetapi ia tidak berani menentang Tetua Agung. Wang Dacui menatap Yang Zhengyi dengan saksama, apakah kau sudah memikirkan syarat-syaratnya? Yang Chen berdiri dan berkata, karena keluarga Wangmu tidak dapat dipercaya, kami di keluarga Yang juga akan memberimu jalan keluar. Wang Lang memfitnahku, dia bisa lolos dari kematian tetapi tidak dari kejahatan saat masih hidup. Aku akan mengampuni nyawanya, tetapi aku ingin dia menelan ludah di depan semua orang. Apakah syarat ini cukup masuk akal? Tidak akan semudah itu untuk mengatasi masalah ini. Begitu Yang Chen selesai berbicara, anggota keluarga Yang bertepuk tangan serempak. 1. Suku-suku besar di dekatnya tampaknya merasa terhibur dan mulai menonton pertunjukan tersebut. Makan Tai. Ini akan menjadi menarik.
Wajah Wang Lang berubah dari hijau menjadi ungu. Melakukan hal seperti itu di depan begitu banyak orang bahkan lebih sulit daripada mengakhiri hidupnya. Wang Dacui semakin marah, Yang Chen, jangan coba-coba. Aku terlalu berani, haha, biar kutanyakan, jika hal seperti ini terjadi pada keluarga Wangmu, apakah kau, Wang Dacui, mampu menoleransinya? Yang Chen pun tak ragu, langsung memanggil Wang Dacui dengan namanya. Hal ini membuat Wang Dacui sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi melihat tatapan suku-suku besar di sekitarnya, ia hanya bisa menelan amarahnya. Jelas sekali bahwa suku-suku besar ini berencana membantu keluarga Yang. Jika ia berkonfrontasi dengan keluarga Yang sekarang, keluarga Wangnya mungkin benar-benar akan dikeluarkan dari 12 suku besar. Baiklah, baiklah, Yang Chen, kau cukup berani. Tapi makan kotoran adalah syarat yang mustahil, sebagai seorang pria, seseorang bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Ubah syaratnya, selama aku bisa menerimanya, aku akan memberimu kompensasi, kata Wang Dacui dengan suara berat. Sederhana saja, 10.000 batu roh, kata Yang Chen dengan tenang. Yang Chen tahu bahwa dia tidak bisa terlalu menekan geng pencuri kuda karena sulit bagi suku-suku besar untuk memihak. Tetapi ketika berurusan dengan keluarga Wang, karena suku-suku besar tidak keberatan untuk ikut campur, mengapa tidak sedikit menaikkan persyaratannya? Bab 129. Mendengar kondisi seperti itu, semua orang di sekitar mau tak mau menarik napas dalam-dalam. Haha, Yang Chen benar-benar tahu cara mengajukan permintaan besar. Feng Changkong tertawa. Paman Changkong, bisakah Wang Dacui menerimanya? 10.000 batu spiritual bukanlah jumlah yang sedikit, tanya Feng Xiaotian dengan penasaran. Feng Changkong mengelus dagunya dan terkekeh, semua orang harus belajar dari Yang Chen. Dia sama sekali tidak sederhana. Sejak awal, ketika dia mengusulkan syarat makan, dia sebenarnya tidak bermaksud serius, itu hanya pendahuluan untuk permintaan besarnya nanti. Izinkan saya bertanya, apakah Anda akan memilih pilihan pertama atau 10.000 batu spiritual? Saya pasti akan memilih 10.000 batu spiritual, kata Feng Xiaotian sambil tersenyum. Tepat sekali, jika Yang Chen tidak memulai dengan syarat yang mustahil itu, Wang Dacui pasti tidak akan menyetujui 10.000 batu spiritual. Tetapi karena Yang Chen menyebutkan syarat yang mustahil itu terlebih dahulu, Wang Dacui tidak punya pilihan. Terlebih lagi, permintaan Yang Chen sudah tepat. Jika jumlahnya 1.000 lebih dari 10.000 batu spiritual, Wang Dacui pasti akan menentangnya. 10.000 batu spiritual itu persis berada dalam jangkauan kemampuan keluarga Wang. Feng Changkong berkata perlahan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yang Chen dalam-dalam. Anak ini benar-benar memiliki keberanian dan strategi. Tak heran dia mampu membunuh 5 bandit dari geng pencuri kuda di Gunung Monster, dan, di bawah tekanan bos ketiga, tidak meninggalkan bukti apapun. Bos ketiga hanya bisa menggertakkan giginya karena marah. Dia menghela napas dengan sedikit penyesalan. Mengapa tidak ada jenius seperti itu yang muncul di keluarga Feng mereka? Bagaimanapun, menjadikan Yang Chen sebagai seseorang yang setengah terkait dengan keluarga Feng adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Sekarang, dia juga senang karena dialah yang pertama kali mengusulkan aliansi pernikahan kepada keluarga Yang, jika tidak, keluarga Feng-nya akan kehilangan keuntungan apapun. Jika dilihat dari sudut pandang sekarang, keluarga Yang tetap harus mempertimbangkan keluarga Feng terlebih dahulu. Saat itu, wajah Wang Dacui memerah dan telinganya mengeluarkan uap karena marah melihat kondisi Yang Chen. Yang Chen, bukankah menurutmu permintaanmu terlalu berlebihan? Benarkah? Baiklah, ada cara mudah, makan saja. Syarat ini sama sekali tidak sulit. Yang Chen tidak bertele-tele dan langsung berkata, kau tidak perlu mengeluarkan satu pun batu spiritual. Ada kalanya Wang Dacui sangat ingin Wang Lang memakannya. Tetapi jika Wang Lang melakukan ini, bukan hanya harga dirinya sendiri yang akan hilang, tetapi juga seluruh keluarga Wang. Begitu ini terungkap, bagaimana nasib keluarga mereka selanjutnya? Harga diri jauh lebih penting daripada batu spiritual. Setelah mempertimbangkan untung rugi, Wang Dacui menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, baiklah, baiklah. 10.000 batu spiritual, aku terima. Ini dia 10.000 batu spiritual. Yang Chen, hitunglah. Kemarahan Wang Dacui terlihat jelas dari ekspresinya. Yang Chen tetap acuh tak acuh, menerima tas penyimpanan itu, memeriksanya sebentar, lalu berkata, baiklah. Tidak masalah, tetua Wang sangat terus terang. Mendengar kata, tetua, Wang Dacui berteriak, aku tidak pantas mendapatkannya. Melihat adegan ini berlangsung, keluarga Feng tahu sudah waktunya untuk mengakhirinya dan berkata dengan lantang, Tuan ketiga, bisakah kita mengakhiri masalah ini sekarang? Tuan ketiga memperlihatkan senyum dingin, tentu saja tidak. Apa? Tuan ketiga, apa maksud Anda? Feng Changkong terkejut. Secara logika, seharusnya ini sudah berakhir, jadi apa yang ingin dilakukan Tuan ketiga? Tuan ketiga menyipitkan matanya dan tertawa, apa yang ingin saya lakukan? Saya ingin kehidupan Yang Chen. Hati Feng Changkong dipenuhi amarah, Tuan ketiga, apakah Anda menyiratkan bahwa 12 suku besar mudah ditindas? Anda belum menemukan bukti apapun, apalagi yang ingin Anda lakukan? Haha, jadi kenapa kalau tidak ada bukti? Tanpa bukti pun, aku tetap bisa membunuh Yang Chen. 12 suku besar, haha, Feng Changkong, kau sungguh angkuh. Apakah kau mewakili 12 suku besar? Hari ini, aku ingin membunuh Yang Chen. Siapa di antara 12 suku besar yang akan membantu geng berbaju merahku dan berhutang budi pada kami? Jika kau menghentikan kami, kau akan menanggung akibatnya.
Wajah tuan ketiga tampak dingin, seolah sudah mencabik-cabik wajahnya sendiri. Awalnya, dia tidak bermaksud melakukan ini. Tetapi menurut informannya barusan, Yang Chen memang membunuh 5 jenius dari geng pencuri kuda. Itu bisa dimaafkan. Masalah utamanya adalah seseorang di dalam geng mereka mengatakan bahwa alat teleportasi yang telah mereka buat dengan susah payah telah hancur. Siapa lagi yang bisa menghancurkan alat teleportasi itu? Pastilah Yang Chen. Rencana geng berbaju merah mereka, yang telah disusun selama bertahun-tahun, telah gagal. Apapun yang terjadi hari ini, tuan ketiga harus melampiaskan amarahnya dan membunuh Yang Chen di tempat. Seperti yang ia duga, reputasi 12 suku besar memang mencengangkan. Namun, jika geng pencuri kuda ingin memutuskan aliansi tersebut, berapa banyak suku besar yang berani menentang geng mereka? Para pemimpin 12 suku besar saling memandang, tanpa ada yang maju untuk menyatakan niat mereka. Hanya Feng Changkong yang bertahan, tetapi melihat tidak ada seorang pun dari 12 suku besar yang angkat bicara, momentumnya langsung melemah. Hal ini membuat Yang Chen menyipitkan matanya, merasakan bahwa keadaan semakin tidak menguntungkan. Feng Changkong, bagaimana Anda menginginkannya? Apakah Anda mencoba untuk memutuskan hubungan dengan kami? Geng pencuri kuda, hehe, kau tidak takut memicu perang antara geng berbaju merah dan 12 suku besar? Kata guru ketiga perlahan. Jika perang pecah, biarlah pecah. Liu Hongchang, sejak kapan giliranmu untuk mencemari dan menghina keluarga Feng kami? Tepat ketika Master ketiga mengira dia telah menguasai keadaan, sebuah raungan tiba-tiba menggema, diikuti oleh tekanan dahsyat yang menyelimuti tidak hanya 12 suku besar tetapi juga membuat hati Master ketiga bergetar, merasakan udara dingin di belakangnya. Itulah penindasan kekuatan yang mutlak. Siapakah itu? Semua orang yang hadir terkejut. Di saat ragu, Feng Changkong berkata dengan gembira, "Ayah." Pendatang baru itu ternyata adalah ayah Feng Changkong, Feng Wuyang. Pada suatu saat, seorang tetua muncul di udara. Tetua ini meletakkan tangannya di belakang punggung, memancarkan aura yang mengesankan tanpa terlihat marah. Berdiri sendirian di sana, ia memancarkan tekanan yang sangat besar. Bukankah ini leluhur keluarga Feng yang telah lama bungkam, Feng Wuyang? Kau, Feng Wuyang. Pupil mata guru ketiga menyempit, bukankah kau terkena pukulan? Bukankah aku terkena pukulan telapak tangan pemimpin gengmu dan harus menutup luka untuk pemulihan? Hahaha, maaf, berkat dia, aku tidak hanya pulih, tetapi kultivasi seni bela diriku juga meningkat pesat. Kata-kata Feng Wuyang penuh dengan dominasi, membuat guru ketiga berkeringat dingin hanya dengan 2 kalimat. Hal ini membuat Yang Chen sangat gembira. Dia tidak menyangka Feng Wuyang akan muncul di saat kritis. Tampaknya menyelamatkan Feng Wuyang saat itu adalah langkah yang tepat. Feng Wuyang berdiri di sana dan mencibir, "Liu San, kau tadi sangat angkuh, ingin memulai perang dengan 12 suku besar kami." Hahaha, ya, keluarga Feng kami tidak bisa mewakili 12 suku besar. Tapi biarkan pemimpin gengmu mengeluarkan perintah perang, dan keluarga Feng kami akan menerimanya kapan saja. Jika kau berani menyentuh Yang Chen, keluarga Feng kami juga akan mengikuti. Aku jamin anak ini, Yang Chen. Jika kalian para pencuri kuda ingin memutuskan aliansi, aku, Feng Wuyang, akan menghadapinya. Hal ini mengejutkan tuan ketiga Liu San. Feng Wuyang tidak seperti orang lain yang mudah diintimidasi. Dia adalah salah satu dari 3 pakar besar Dahuang. Bermain-main dengannya tidak ada gunanya. Apa, sekarang kau terdiam? Bukankah kau akan memulai perang? Feng Wuyang menyipitkan matanya. Liu San, bermain game ini dengan orang lain mungkin bisa diterima, tapi tidak ada gunanya melawanku. Jika kau tidak berani bertarung, pergilah dari sini. Jika kau ingin bersenang-senang, aku tidak keberatan memberimu beberapa gerakan. Berani atau tidak? Bab 130. Mendengar itu, Liu San gemetar seluruh tubuhnya. Dia hanya bercanda, jika dia bertarung melawan orang lain, dengan kekuatannya, dia tentu tidak akan takut pada siapapun. Namun, jika ia bertemu Feng Wuyang, ia akan langsung merasa rendah diri. Itu adalah seorang master super yang bahkan kepala keluarga mereka pun sangat memuji. Di padang belantara yang luas, ketika Feng Wuyang menghentakkan kakinya, kaki itu akan bergetar 3 kali. Feng Wuyang adalah sosok yang benar-benar garang, dan kata-katanya dapat mewakili segalanya. Jika Feng Changkong mengeluarkan pernyataan, 12 suku besar mungkin tidak berani mengatakan apapun. Namun, begitu Feng Wuyang mengeluarkan pernyataan, sikap 12 suku besar akan langsung menjadi ambigu. Tidak ada yang tidak memahami prinsip saling ketergantungan. Jika mereka berani memulai perang dengan keluarga Feng, akankah 12 suku besar hanya berdiri dan membiarkan keluarga Feng menderita? Memikirkan hal ini, tuan ketiga benar-benar kehilangan kesabarannya. Feng Wuyang, aku bukan lawanmu. Karena kau ingin melindungi Yang Chen secara pribadi, masalah hari ini akan dibiarkan tanpa penyelesaian. Aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Hehe, tapi masih ada jalan panjang di depan, dan kita lihat saja nanti. Setelah mengatakan itu, tuan ketiga menunggangi kudanya yang bagus dan pergi tanpa berniat untuk tinggal. Feng Wuyang mencibir pemandangan itu lalu berkata, "Changkong, kau tidak perlu membuang waktu dengan para bandit ini di masa depan. Mengenai masalah yang melibatkan anak muda bernama Yang Chen ini, jika geng pencuri kuda berani angkat bicara, keluarga Feng kita akan berani menghadapinya. Aku pernah berjanji untuk membantu Yang Chen, temanku, tetapi aku tidak akan melakukannya sekarang. Namun, untuk anak kecil ini, Yang Chen, Pak Tua akan memastikan dia dilindungi." Ya, ayah. Melihat sikap ayahnya yang begitu jelas, Feng Changkong tentu saja tidak berani membantah.
Siapa yang berani menindas seseorang yang dilindungi oleh Feng Wuyang? Terutama Wang Dacui, yang kekuatannya jauh lebih lemah daripada Feng Wuyang. Memikirkan kata-kata Feng Wuyang, hatinya tiba-tiba terasa dingin. Kapan Yang Chen bergabung dengan Feng Wuyang? Yang Zhengyi, melihat hubungan halus antara Yang Chen dan Feng Wuyang, tentu saja merasa sangat gembira dan tanpa malu-malu berkata, "Saudara Wuyang, keluarga yang akan selalu mengingat kebaikanmu di dalam hati kami." Hehe, Yang Zhengyi, kau tak perlu bersikap sopan padaku. Aku melindungi Yang Chen hanya karena hubunganku dengan anak ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Yangmu. Sejujurnya, kali ini aku telah sepenuhnya membalas budimu, Yang. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang apapun, kata Feng Wuyang dengan santai. Senior Feng benar, Yang Chen tahu bahwa tidak mudah bagi Feng Wuyang untuk melakukan ini, dan dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Feng Wuyang mengelus janggutnya, baiklah, urusan hari ini telah berakhir. Semuanya, mari kita bubar. Mendengar kata-kata Feng Wuyang, tentu saja tidak ada yang berkata apa-apa, dan suku-suku besar mengucapkan selamat tinggal satu persatu. Keluarga yang menuai hasil yang melimpah kali ini dan menerima perlindungan dari keluarga Feng, menjadikan mereka pihak yang paling bahagia, dan suasana di dalam klan dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Ketika mereka kembali ke klan mereka, tibalah saatnya untuk membagi sumber daya. Ini adalah proses yang tak terhindarkan. Saat ini, para anggota tingkat tinggi keluarga yang berkumpul, dan Yang Chen juga ada di antara mereka. Hanya Yang Zhengyi yang memberikan beberapa instruksi sebelum menghilang untuk melakukan kultivasi tertutup. Masalah distribusi sumber daya sepenuhnya diserahkan kepada pemimpin klan, Yang Jinhe. Pada saat itu, Yang Jinhe perlahan berkata, "Yang Chen, kali ini, begitu banyak material surgawi dan harta duniawi benar-benar di luar dugaanku sebagai pemimpin klan. Begini, bagaimana cara mendistribusikan material surgawi dan harta duniawi ini? Harta duniawi akan bergantung sepenuhnya pada keputusan Anda." Harus diakui bahwa kemampuan Yang Jinhe dalam menangani berbagai hal masih tetap ada. Hanya dengan kata-kata itu saja, dia mampu membiarkan Yang Chen mendistribusikan sumber daya tanpa merasa seolah-olah dia memperlakukan klan secara tidak adil. Namun, yang lain tidak merasakan hal yang sama. Tetua Yang Ba adalah orang pertama yang menyatakan ketidakpuasannya. Melihat Yang Chen ditugaskan untuk mendistribusikan, dia khawatir bagiannya akan berkurang, jadi dia buru-buru berkata, "Ketua klan, membiarkan orang muda mendistribusikan sumber daya, sepertinya kurang tepat." "Tidak apa-apa," Yang Jinhe melambaikan tangannya. Yang Chen tidak menganggap serius perkataan Tetua Yang Ba dan berkata dengan santai, "Untuk metode pembagiannya, mari kita tetap berpegang pada apa yang telah kita sepakati dengan ketua klan sebelumnya. Karena kita sudah sepakat dengan ketua klan, tidak ada alasan bagi saya untuk menarik kembali kesepakatan itu sekarang. Baiklah, kau memenangkan tempat pertama dalam pertempuran uji coba 100 klan, jadi kau pantas mendapatkan 20% dari sumber daya. Namun, Yang Chen, jumlah sumber daya yang kau peroleh kali ini benar-benar melebihi harapanku sebagai pemimpin klan. Bahkan jika kau mengambil 30%, sebagai jenius nomor 1 keluarga Yang, kau pantas mendapatkan sumber daya ini," kata Yang Jinhe sambil tersenyum. Sebenarnya, keputusannya juga dibuat saat itu juga. Yang Zhengyi pernah mengatakan kepadanya bahwa para jenius memiliki kebanggaan, dan Yang bakat Chen mungkin sulit untuk dibatasi oleh 100 besar liar klan-klan di masa depan, dan dia mungkin menjadi sosok yang berprestasi tanpa batas dalam satu lompatan. Sama seperti Zhang Meiren di masa lalu, yang juga berasal dari suku kelas menengah dan kemudian memiliki bakat luar biasa, setelah melambung ke puncak, keluarga Zhang-nya langsung menjadi suku besar hanya dengan mendapatkan beberapa keuntungan, dengan fondasi yang kokoh selama 300 tahun. Bukankah hal yang sama juga berlaku untuk Yang Chen? Di masa depan, ketika Yang Chen melambung ke langit, bahkan jika keluarga yang memperoleh beberapa keuntungan, itu sudah cukup. Yang Chen sudah terlalu mengejutkannya, dan sekarang dia tidak bisa lagi menganggap Yang Chen sebagai junior. Namun, meskipun Yang Jinhe memiliki pertimbangan yang mendalam seperti itu, tidak semua orang di keluarga yang memiliki pemikiran yang sama. Tetua Yang Ba awalnya khawatir sumber dayanya akan berkurang, dan sekarang setelah mendengar kata-kata Yang Jinhe, dia bahkan lebih seperti rubah yang ekornya terinjak dan buru-buru berkata, "Pemimpin klan, saya tidak setuju dengan ini." "Tetua Yang Ba, apakah Anda punya pendapat?" tanya Yang Jinhe dengan suara berat. Yang Chen hanyalah seorang junior, dan dia bukanlah tulang punggung keluarga yang saat ini. Mengalokasikan begitu banyak sumber daya kepadanya, menurutku itu sangat tidak adil. Alokasi sumber daya ini seharusnya diberikan kepada mereka yang dapat mendukung status keluarga yang saat ini, kata Tetua Yang Ba dengan tegas. Oh. Yang Chen awalnya tidak berniat menerima alokasi 30% ini karena, jujur saja, dia masih memiliki banyak sumber daya dalam koleksi pribadinya. Awalnya ia berencana menggunakan sumber daya ini untuk membayar kembali keluarga Yang, tetapi setelah mendengar kata-kata Tetua Yang Ba, ia merasa tertarik dan bertanya, "Jadi, Tetua Yang Ba, menurut Anda berapa jumlah sumber daya yang tepat untuk dialokasikan kepada saya?" "Yang Chen, kekuatanmu masih sangat lemah sekarang, dan kau belum bisa menjadi tulang punggung keluarga Yang. Menurutku, kau bahkan tidak membutuhkan sumber daya ini. Berikan saja kepada kami para tetua. Seiring bertambahnya kekuatan kami, kekuatan keluarga Yang juga akan bertambah," kata Tetua Yang Ba.
Yang Chen benar-benar tertawa kali ini, menarik, jadi maksud tetua Yang Ba, setelah semua kerja keras saya untuk mendapatkan tempat pertama, dan bertarung sampai mati dengan orang-orang di Gunung Monster, sumber daya yang saya peroleh pada akhirnya, seharusnya saya bahkan tidak mendapatkan 10%. Yang Chen, kau tidak perlu bersikap sinis. Apa yang kulakukan adalah demi pilihan terbaik untuk keluarga. Meskipun kau memiliki bakat luar biasa, keluarga yang belum berada di bawah kendalimu. Jika kau benar-benar ingin keluar dan bertarung serta membunuh, itu masih bergantung pada generasi tetua kita. Tetua Yang Ba menatap nada agresif Yang Chen dan berkata dengan tegas. Dia tidak mempercayainya. Sebelum Yang Chen memasuki Gunung Monster, para tetua keluarga yang ini melihat wajahnya dan memanfaatkannya. Namun sekarang Yang Chen telah keluar dari Gunung Monster, dan sumber daya telah ditempatkan di sini, badai apa yang bisa ditimbulkan Yang Chen? Apakah kalian setuju dengan apa yang saya katakan? Tetua Yang Ba melihat bahwa saatnya telah tiba dan ingin mengajak beberapa orang yang memiliki pendapat yang sama dengannya. Namun, dia segera menyadari. Di ruang konferensi yang besar ini, tidak seorang pun yang setuju dengannya. Mendengarkan kata-katanya yang tampaknya benar, para tetua keluarga di ruangan itu semuanya memejamkan mata seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Bahkan mereka yang memiliki hubungan baik dengannya di hari kerja pun terdiam rapat saat ini.